Sebelum dilanjut videonya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selanjutnya mari kita simak kajian bersama Ustadz Alvan Fayyaz Nurdin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu wa nasta'inu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qad balagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillah wa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa ya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi wajahidu fi sabilihi wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mohon maaf kalau nanti agak sedikit grogi, karena ini subhanallah kesempatan yang mulia dan berbarokah sekali yang Allah berikan kepada saya. Ini Ahad pagi perdana saya. Jadi ini ngisi Ahad pagi perdana saya di sepanjang ternyata Allah takdirkan ini. Pertanda apa ini? Alhamdulillah ya. Jadi saya bilang ke Ustadz Abu Ahmad, apa Ustadz, ini perdana saya ngisi Ahad pagi. Sebelumnya ya kajian-kajian Bada Maghrib, kajian-kajian kecil, ini Ahad pagi sepanjang. Bahkan ada tadi cerita dari Jatioso pun hadir, subhanallah. Jadi banyak sekali. Dan biasanya saya bukan yang ngisi, saya yang nyupir. Jadi saya nyupiri Abi ya. Saya mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu sering lihat saya yang nyupirin. Jadi ini supir suruh ngisi nih Ustaz. Jadi mohon maaf kalau nanti ilmu atau penyampaiannya kurang berkenan, karena saya masih proses belajar, masih menimba ilmu, tidak seperti Abi ya, Ustadz Ari yang sudah banyak ilmunya. Kemudian niki sampun kenal sedanten nggih. Oh, napa kenalan rin? Oh nggih, kenalan sejenak. Oh ya. Baik. Mohon izin perkenalkan, nama Alvan Fayyaz Nurdin. Alvan niku artinya kurang lebih 1000. Ya, dari kata alf 1000. Fayyaz niku artinya pemimpin ingkang dermawan, pemimpin yang dermawan. Mungkin agak sedikit asing di telinga Bapak Ibu sekalian. Kan biasanya Fawas ya, ini kok Fayyaz. Fayyaz itu pemimpin yang dermawan Ustaz. Jadi aslinya Bab Abi Ustaz Ari itu ngasih namanya Ayyash. Lah Ustadznya Abi Ustaz Ari itu dimarahin. Nama kok Ayyash? Kamu tahu nggak Ayyash itu artinya apa? Emang artinya apa Ustaz? Ayyash itu artinya pedagang roti. Masa anakmu jadi pedagang roti? Enggak apa, pedagang roti sukses, pengusaha sukses. Enggak, ganti. Akhirnya udahlah, kasih tambah F depannya, Fayyaz. Enggak tahu artinya apa. Sampai rumah dicari, oh ternyata artinya pemimpin dermawan. Oh alhamdulillah. Jadi Fayyaz niku pemimpin yang dermawan. Kemudian Nurdin. Nurdin itu dari dua nama orang tua saya. Nur, Nurul Solehah, Umi. Din, Syamsuddin Asrori, ya, Abi. Jadi dua nama orang tua saya, dan
saudara-saudara saya semuanya di belakangnya ada Nurdinnya, Nurdin semua. Ya. Kemudian alhamdulillah lahir 22 tahun yang lalu di Indramayu, Jawa Barat. Jadi sekarang usia masih menginjak 22 tahun, masih perlu belajar Ustaz, masih sedikit ilmunya ini. Ya, saya cuma supir. Subhanallah. Di Indramayu, Jawa Barat, ya. Karena memang Ibu Umi dari Bandung dan Ustadz Ari ketika saya lahir masih bertugas di Jawa Barat. Nama panggilan AA. AA niku Mas untuk orang Sunda. Ya. AA Mas. Jadi ampun Ustadz. Ya. Tolong jangan panggil saya Ustadz. Ya. Karena saya ini ilmunya masih sedikit, dan tolong jangan panggil saya Gus karena nama saya bukan Agus. Tolong panggil saya AA saja ya. AA ya. Mas AA ya boleh. Mas AA ya. Tapi AA saja cukup. AA Fayyaz. Ya. Alhamdulillah 10 bulan yang lalu dikaruniai oleh Allah SWT pas momennya setelah Idul Adha. Jadi orang lain berebut tulang rusuk sapi, saya malah dikasih sama Allah tulang rusuk saya. 10 bulan lalu Allah berikan seorang gadis paling cantik sedunia dari Surabaya. Ini Bu, yang nomor 2 pojokan ini Bu. Nah, sampingnya ibu yang kacamata itu. Saya ajak sekalian mumpung lagi di Karanganyar, biar tahu nek di Karanganyar itu dingin gak kayak Surabaya, panas. Putri dari Ustadz Son Hadi, Allah yarham rahmah wasi'ah. Putri nomor kedua dari Ustadz Son Hadi, Allah yarham rahmah wasi'ah. Karena waktu itu saya minta ke bukan saya, Ustadz Ari Abi minta ke beliau, tolong carikan akhwat-akhwat Tawangmangu. Saya mau besanan sama akhwat Tawangmangu. Ya, dicarikan kurang lebih 12 Ustadz ya. Ternyata pada ndak sanggup semua gitu. Waduh, ini enggak kuat semua. Nyata Allah memang takdirkan untuk Kak, dolanmu kurang adoh. Kono nang Surabaya, akhirnya ke Surabaya ya. Paling jauh. Alhamdulillah kemarin Juni 2023 langsung 3 nikah. Ya. Sampun nggih kenalannya? Ya. Saya nomor kedua dari 9 bersaudara. Alhamdulillah, kemudian selanjutnya jamaah sekalian, kami menyampaikan pesan dari Ustadz Ari, dari Abi, yaitu yang pertama permohonan maaf sebesar-besarnya karena beliau tidak bisa menghadiri atau mengisi kajian rutin pada pagi hari ini di Sepanjang. Dan yang kedua, pesan beliau mohon doa dari jamaah sekalian untuk kesembuhan beliau. Mudah-mudahan Allah SWT segera mengangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, dan mudah-mudahan dengan kesembuhan tersebut beliau bisa kembali menjalani aktivitas dakwahnya di tengah umat ini. Amin Allahumma amin. Dan tentunya kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan yang datang ke majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala juga berikan kesehatan, yang sakit Allah berikan kesembuhan, yang punya hutang Allah segera lunasi hutangnya, yang rizkinya seret-seret mampet Allah lancarkan, yang semula bermalas-malasan untuk bekerja, beraktivitas, bermalas-malasan untuk beribadah, dengan datang ke majelis ilmu bertambahlah keimanannya, sehingga Allah SWT menjadikan kita pribadi yang bersemangat untuk bekerja, beraktivitas, menjalani hari-hari kehidupan di dunia ini, dan untuk tolabul ilmi serta beribadah. Amin Allahumma amin. Jamaah kajian Ahad pagi Desa Sepanjang, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT yang masih memberikan kepada kita kenikmatan iman, yang dimana dengan kenikmatan iman tersebut kita mampu dengan mudah melangkahkan kaki menuju tempat yang berbarokah dan mulia ini untuk tolabul ilm, untuk menimba ilmu. Riyadun min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surga. Napa niku? Adalah pengajian. Ya, inilah taman surga Bapak Ibu sekalian. Maka perbanyaklah doa, karena di atasnya dinaungi oleh ribuan sayap malaikat yang siap mengaminkan segala pinta dan doa yang kita panjatkan. Perbanyak doa Bapak Ibu sekalian ya. Ya Allah, kok masih jomblo ya Allah, segera berikanlah kepadaku bidadari ya Allah. Bidadari dunia gitu ya.
Mungkin para santri, ada santri Ustaz ya? Darul Falah. Oh nggih. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan pula kepada baginda kita Nabiullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita apa itu akhlakul karimah, yang telah mencontohkan kepada kita akan manisnya keimanan, dan yang telah menuntun umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan hingga detik hari ini. Bapak Ibu, mas-mas, mbak-mbak, jamaah kajian Ahad pagi sepanjang. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengangkat tema keimanan adalah kunci pendidikan. Jadi saya nanya ke Abi dulu Ustaz. Ini temanya apa Bi? Mintanya tarbiyatul aulad, ya terserah, yang penting tarbiyatul aulad. Loh, saya tuh belum punya aulad, belum punya anak, suruh nyampaikan apa pendidikan anak. Jadi mohon maaf kalau ternyata orang tepat guys, yang tepatnya ini kan lebih senior Bapak Ibu sekalian. Saya yakin karena Bapak Ibu sekalian sudah punya putra-putri, jadi pengalamannya lebih banyak, ilmunya lebih banyak daripada saya. Jadi saya lebih senang, marilah kita belajar bersama, marilah kita berdiskusi bersama, marilah kita mengkaji bersama. Kalau apa yang saya katakan ternyata salah, mohon untuk dikoreksi. Kalau ternyata yang saya katakan nanti kurang atau mungkin tidak tepat, maka mohon untuk diingatkan, gitu ya. Kita belajar bersama di sini. Jadi saya tidak menggurui Bapak Ibu sekalian karena saya yakin pengalaman dan ilmu Bapak Ibu sekalian lebih banyak, apalagi tentang aulad, tentang anak. Dan tentunya ini juga sebagai pelajaran atau bekal buat yang masih jomblo atau yang belum punya anak, gitu ya. Buat bekal nanti kalau sudah punya anak apa yang perlu saya kerjakan, gitu saja, tidak apa ya. Saya khawatirnya menggurui ini jamaah semua ini. Baik. Bapak Ibu rahimakumullah. Keimanan adalah kunci pendidikan. Keimanan adalah kunci daripada kemenangan. Iman adalah kunci kesuksesan. Iman adalah kunci kebahagiaan. Iman adalah kunci daripada kesenangan, kebahagiaan, keberuntungan fid dunya wal akhirah. Di dunia maupun di akhirat. Dari aspek segi apapun, iman adalah kuncinya. Ingat, mau itu ranah pendidikan, mau itu ranah pekerjaan, mau itu ranah keluarga, semuanya kuncinya adalah dengan keimanan. Marilah kita mantapkan pada kesempatan yang berbarakah ini, kita mantapkan kembali bahwa iman adalah kunci daripada kemenangan dengan mengutip beberapa ayat yang sudah Allah Subhanahu wa taala naskan dan sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam ayatnya, di dalam kalamnya yang mulia, yaitu kitabullah Al-Qur'anul Karim, di dalam Al-Qur'an. Yang pertama mari kita kutip Quran surat Al-Asr. Kita ambil Quran surat Al-Asr, terletak pada juz 30 atau juz amma. Ini surat andalan bapak-bapak kalau ngimamin. Ini surat yang diharapkan oleh para makmum ya. Al-Asraile suwen ya gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr." Demi masa atau demi waktu asar. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah bersumpah kepada ciptaannya, waktu yang menciptakan siapa, Bu? Allah, ya. Yang menciptakan waktu itu Allah. Maka Allah bersumpah kepada ciptaannya, maka tidak ada lagi yang bisa mengelak, tidak ada yang bisa membantah, tidak ada lagi yang bisa menolaknya. Pasti terjadi, pasti dan pasti terjadi. Apa itu? Innal insana lafi khusr. Allah bersumpah, sesungguhnya manusia itu ada pada kerugian. Senantiasa pada kerugian-kerugian. Loh, dari pagi kerja, malam baru pulang. Apa ini? Di ladang Ustaz ya, di sini ya ladang ya, enggak ada sawah ya. Ke ladang. Dari pagi sampai malam baru pulang, di ladang terus. Ternyata Allah berikan sakit, meninggal. Ladang yang dia garap dibawa mati atau tidak? Tidak. Belajar, kejar S1, S2, S3, ST, S-Ginestel, SE. Profesor, doktor, sudah jadi profesor, meninggal. Dibawa mati atau tidak profesornya? Gelarnya dibawa mati atau tidak? Tidak.
Oh, woro-woro kemana-mana, mohon doa restu dan dukungannya calon bupati, calon gubernur, ya spanduk disebar kemana-mana. Calon presiden mohon doa dan dukungannya. Subhanallah, dia mati. Dibawa mati atau tidak gelarnya? Tidak. Bisa menyelamatkan dia dari siksa Allah tidak di akhirat kelak dengan gelar profesornya. Aku loh profesor ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surga. Tidak. Ya, kerugian semua. Kemudian subhanallah dalam ayat ini indah sekali Allah menutupnya, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman, ia tidak akan rugi, ia akan beruntung, ia akan sukses, ia akan menang. Dan salah satu contohnya adalah panjenengan sedoyo. Bapak Ibu sekalian adalah orang yang menang. Karena saya yakin yang hadir ke majelis ilmu ini pasti memiliki keimanan. Karena nggak mungkin bisa hadir ke majelis ilmu ini dengan tanpa ada keimanan. Ya. Waduh, tadi malam bergadang nonton Indonesia versus Israel, ya, nonton bal-balan gitu ya, sampai jam 2. Aduh, ternyata paginya Ahad pagi, Ustaz Abu Ahmad itu woro-woro neng grup, lur, ayo lur, mangkat lur pengajian Ahad pagi sepanjang. Ya. Bahasa Surabayane, rek, ayo rek, mangkat rek, gendang budal. Nah, gitu ya. Pak Yadi, bapak yang lain lihat di grup, waduh Abu Ahmad sudah woro-woroi tadi malam bergadang, islah, apalagi dingin kayak gini, hawane, tak turun yang ngomong wae penak, bar subuh turu orang mangkat pengajian, orang rugi, nggak ada keimanan. Dan saya yakin kita semua adalah orang-orang yang menang, ya, sukses, bahagia. Wa amilus sholihat, dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Thalabul ilmi kebaikan. Ya. Ini yang menyediakan minum buat ustadznya ini kebaikan. Ya. Yang menggelar tikar buat jamaah sekalian kebaikan. Subhanallah. Ini pahala jariah ini dihitung berapa kali orang ini. Ustadz Abu Ahmad pahalanya dikalikan dengan jamaah yang hadir ini karena sudah woro-woro di grup. Ayo berangkat pengajian. Antum dapat, Bapak Ibu sekalian dapat pahalanya, Abu dapat pahala sendiri. Tapi beliau 2 kali lipat karena dikalikan dengan setiap orang yang datang ke pengajian berkat beliau woro-woro di grup mengajak kepada kebaikan. Ya. Karena watawasau bil haq selanjutnya. Dan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, orang-orang yang mengajak kepada kebenaran, orang-orang yang menuntun kepada yang betul, bukan kepada yang salah. Ngapunten Pak D, niku boten sae, sing sae niki, subhanallah. Ya, ngapunten Mbah, niku Gusti Allah boten purun. Itu Allah Subhanahu wa taala ndak suka, Allah Subhanahu wa taala marah. Yang Allah suka itu seperti ini ditunjukkan kebaikan-kebaikan. Ya. Ayo berangkat pengajian kebaikan. Ya. Gak ada kendaraan, wis tak gonceng rene. Nah, digoncengin kebaikan juga. Ya. Banyak bisa kita panen kebaikan-kebaikan dengan mudah. Yang terakhir watawasau bis sabr, dan yang saling mengingatkan kepada kesabaran. Karena dunia ini isinya hanyalah ujian-ujian, dunia ini isinya adalah cobaan-cobaan. Kalau sedikit namanya cobain. Dunia ini isinya cobaan-cobaan, ujian-ujian, dan saya yakin kita semua, saya dan Bapak Ibu sekalian sedang menghadapi ujian dan cobaannya masing-masing, sedang berjuang. Maka marilah kita saling mengingatkan dengan kesabaran. Boleh sabar nggih, niki mong dunia. Nanti tempat kita berakhirnya kesabaran itu di akhirat kelak, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita kutip juga dalam Quran surat Al-Buruj untuk semakin memantapkan kita bahwa iman adalah kunci sebuah kebahagiaan. Surat Al-Buruj masih juz 30 ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu wa amilus sholihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal baik, berbuat kebaikan-kebaikan selama hidupnya, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, baginya surga yang mengalir di bawahnya sungai es teh, sungai es teh anget ya, sungai es ginastel, sungai es susu, semuanya ada. Dan orang yang beruntung itu yang mendapatkan surganya Allah. Dan subhanallah dalam ayat ini Allah tutup dengan perkataan yang indah,
wa dzalikal fauzul kabir. Ya. Dzalikal fauzul kabir, dan itulah kemenangan sing gawede tenan, ya. Itulah kemenangan yang besar. Itulah kemenangan yang agung. Yaitu apa? Mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Allah tidak mengatakan kamu sukses dunia, kamu punya rumah tingkat 5, 3 ke atas 2 ke bawah. Kamu punya mobil 5, kamu punya harta 1 triliun atau 271 triliun, ya. Allah enggak mengatakan seperti itu. Allah mengatakan kamu menang itu, keberuntungan yang besar itu, kemenangan yang besar itu adalah mendapatkannya surga Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Subhanallah. Kemudian yang terakhir kita ambil dalam Quran surat At-Taghabun ayat 9. 3 saja. Sebenarnya banyak, tapi nanti waktunya enggak cukup. Surat At-Taghabun ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan, dzalika yaumut taghabun, itulah hari di mana dinampakkannya kesalahan-kesalahan. Hari dinampakkan di mana kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan kita selama di dunia, amal-amal baik kita dan amal-amal buruk kita dinampakkan. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan, dan barang siapa dan orang-orang yang beriman kepada Allah serta beramal kebaikan, lagi-lagi beriman dan beramal kebaikan, yukaffir anhu sayyi'atih, Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan segala kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Allah akan menghapus segala khilaf yang dia lakukan selama di dunia. Tidak cukup di situ. Allah lanjutkan, wa yudkhilahu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Dan Allah akan memasukkan ia ke dalam surga khalidina fiha, kekal di dalamnya abadan. Abadan niku napa? Saklawase, selama-lamanya, sepuas-puasnya di dalam surga. Subhanallah, mari kita bayangkan, sudah dimaafkan, dimasukkan ke dalam surga selama-lamanya. Loh, apa yang enggak enak? Ya bahasa mudahnya, contoh, Pak Suji naik motor mau ke ladang, naik Supranya, ya, ngebut. Tapi tadi malam belum tidur, bergadang, ngantuk. Di depan ada yang nyepir mobil Alphard. Karena meleng ngantuk, Pak Suji nabrak Alphardnya, jedar. Alphardnya remuk, seremuk-remuknya. Supranya Pak Suji masih utuh. Masya Allah, Supranya Bapak ini ya, kuat. Ya. Akhirnya apa? Pak Suji jelas minta maaf. Ya Allah, piye iki Alphard larang cah. 2 miliar. Ya. Kurang lebih 2 miliar saja ya. Saya kurang paham. Waduh, ini tabunganku ora cukup. Gek engko ada ladang ki piye iki ya Allah. Utangku jek oke ya Allah. Akhirnya minta maaf, ya Pak. Sepurane Pak ngamuten ya. Matur sembah kula nuwun nuwun sewu ya. Nuwun sewu ya, mau sampai gini-gini ya. Mohon maaf ya. Supirnya keluar terus mengatakan, "Pak, boten nopo-nopo. Kula maafin." Subhanallah. Enak mboten, Bu? Enak enggak, Pak? Enak sekali. Sudah nabrak mobilnya orang, motornya utuh ya, dimaafkan ya Allah, padahal Alphardnya mahal. Ya, dibandingkan dengan Supranya. Ini bisa saya perbaikin, enggak apa-apa. Sudah saya maafkan. Lah ini yang maafkan bukan manusia, tapi Allah. Loh Pak, kita ini banyak dosa. Saya yakin saya ini lebih banyak dosa daripada Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan dikira yang berbicara ini dosanya sedikit, bahkan enggak ada dosa. Enggak. Justru saya lebih banyak dosanya daripada Bapak Ibu sekalian ya. Dosa yang enggak kita ketahui maupun kita ketahui, dosa yang kita sadari maupun tidak kita sadari, dosa yang kecil maupun yang besar, yang sengaja maupun tidak sengaja, yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, Allah Subhanahu wa taala akan maafkan dosa-dosa tersebut karena kita beriman dan berbuat kebaikan. Baik. Dan indahnya lagi,
Allah SWT tutup dalam ayat ini atau kemudian ayat 9 ini, dalikal fauzul adzim, itulah keberuntungan yang agung, itulah kemenangan yang agung, itulah kemenangan yang nyata. Dapat ampunan dari Allah, dimasukkan ke dalam surga selama-lamanya. Baik. Sepakat nggih, iman adalah kunci kemenangan? Ya, nanti bisa sambil berjalan kita mantapkan kembali bahwasanya iman adalah kunci daripada sebuah kebahagiaan, kemenangan dan kesuksesan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu sekalian, rahimani rahimakumullah. Lalu marilah kita melihat apa itu ciri-ciri dari orang yang beriman. Ciri orang yang beriman itu banyak sekali, tapi saya mengutip beberapa saja. Yang pertama tentunya dalam Quran surat Al-Mu'minun, yaitu orang-orang yang beriman. Surat Al-Mu'minun, saya mengutip di sini ayat ke-2 sampai 9. Al-Mu'minun ayat 2 sampai 9. Allah SWT berfirman dalam ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya benar-benar sungguh ya. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Sungguh menanglah orang-orang yang beriman. Sungguh bahagialah orang-orang yang beriman. Sungguh sukseslah orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Yang pertama yaitu ahlus sholah, ayat kedua dan ayat ke-9. Ahlus sholat, ahli sholat ya. Yaitu yang pertama ayat kedua Allah mengatakan khusyuk di dalam sholatnya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Khusyuk niku napa? Khusyuk itu adalah lisan mengucapkan, kemudian akal menerjemahkan, dan hati merasakan. Subhanallah. Khusyuk itu lisan mengucapkan Allahu Akbar, kemudian akal menerjemahkan Allahu Akbar niku artinya apa? Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian hati merasakan, dirasakan seakan-akan kita tuh sedang menghadap benar-benar Allah, tuh kita sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Maka orang beriman itu khusyuk dalam salatnya. Dan yang kedua ayat yang ke-9 dari surat Al-Mu'minun itu adalah orang yang menjaga salatnya. Walladzina hum fi shalawatihim yuhafizun. Orang-orang yang menjaga di dalam salatnya. Quran surat An-Nisa ayat 103 jelas Allah sudah mengatakan Inna salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Ya, ayat terakhirnya, kata yang terakhir. Sesungguhnya salat itu adalah fardu wajib yang ditentukan waktunya, yang sudah ditentukan oleh Allah SWT waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman dia senantiasa menjaga waktu salatnya. Terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampun azan, masih di ladang, segera ambil wudu, bersihkan badan. Waduh, ini kalau ke masjid kejauhan, ladangnya terlalu jauh dari masjid, akhirnya gelar sejadah di ladang. Boten napa-napa. Ya. Sedang perjalanan, sudah terdengar azan, segera cari masjid. Enggak dapat pom bensin, ada musolanya. Ambil wudu, sholat berjamaah. Ya. Apalagi yang laki-laki. Ya. Yang laki-laki wajib untuk di masjid. Ya. Kecuali ada uzur syar'i. Inilah orang-orang yang beriman. Kemudian ciri yang selanjutnya dalam ayat yang ketiga surat Al-Mu'minun, masih surat Al-Mu'minun, yaitu menghindari, menjauhi atau meninggalkan perbuatan atau perkataan yang tidak berguna bagi dirinya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya, ayat ketiga. Quran surat Al-Mu'minun. Dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Rawahu Tirmizi. Tanda baiknya Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, ia meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Tidak manfaat, tinggalkan. Berdasarkan manfaat bagi dirinya dan juga saudaranya, maka dikerjakan. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah ahluz zakat. Ayat Al-Mu'minun yang keempat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah menjaga
kemaluannya, menjaga diri dari perbuatan zina. Walladzina hum li furujihim hafidun. Mereka menjaga diri dari perbuatan zina. Ayat ke-5 sampai ayat ke-7. Jelas ayatnya dan kita semua sudah mengetahui wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan terburuk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Zina itu ada berapa? Ada 5. Zina mata, zina mulut, zina kuping, telinga, kasar kupingnya. Zina tangan dan mohon maaf, zina kemaluan 5. Orang beriman akan menjaga kelima hal tersebut, jangan sampai dia berzina dengannya. Mata, sekarang kan lagi sudah canggih ya, ada apa itu yang di Instagram tuh reel saat ya, scroll reel, dengar pengajian, tahu-tahu muncul, ya, ada sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT, maka dia segera matanya mengalihkan pandangan, tangannya bergerak untuk segera menggeser atau mengeluarkan, lisannya segera beristighfar, astagfirullahaladzim. Inilah orang beriman, dia senantiasa menjaga daripada perbuatan zina. Kita ambil satu contoh, yaitu sahabat atau pengikut dari Nabi Musa alaihissalam. Insya Allah soleh, muhafid, mujahid insya Allah. Pengikut Nabi Musa yang bernama Burkha. Ya, Burkha ini kisahnya sering Umi saya ketika sebelum tidur sering diceritakan. Jadi Umi itu ketika saya masih kecil dan bahkan sampai saat ini sering menceritakan ke putra-putranya kisah-kisah para sahabat, para salafus soleh. Jadi pelajaran penting buat ibu-ibu sekalian, kalau sudah punya anak atau yang masih jomblo, buat persiapan banyak-banyak kisah tentang sahabat dan para salafus soleh, dikisahkan kepada putra-putranya, kepada anaknya nanti. Yang dikisahkan jangan kancil mencuri timun, ya Allah, jadi koruptor nanti bu, ya, mencuri timun ya jangan. Pak, yang diceritakan jangan kelinci versus kura-kura, waduh, rasis nih bu ya, ya. Masa kelinci balapan sama kura-kura, jelas menang kelinci, harusnya kelinci lawan kelinci kan gitu. Ya. Dikisahkanlah para sahabat atau salafus soleh. Burkha ini adalah seorang sahabat pengikut Nabi Musa. Suatu ketika beliau sedang berjalan-jalan, ya, tiba-tiba melewati sebuah rumah dan rumah ini tersingkap penutupnya, gordennya lah tersingkap. Lalu terlihatlah oleh Burkha ini di dalam rumah tersebut ada seorang gadis, mohon maaf, sedang tidak dalam pakaian yang sempurna atau telanjang tanpa sehelai benang pun. Dan seketika Burkha langsung mengalihkan pandangannya dan tidak berhenti di situ, beliau segera mencabut bola matanya, dicabut. Kemudian dengan marah beliau mengatakan, kamu telah membuat Rabbku murka. Dibanting, dibuang matanya. Jangan dipraktekkan ya, nanti kalau praktekkan kita semua udah buta ya. Ya. Lihat sana, oh astagfirullahaladzim. Lihat sana, astagfirullahaladzim. Aduh habis matanya. Lihat sini, astagfirullahaladzim. Akhirnya kuping. Ya Allah, nanti habis ya. Tidak ada, cukup segera palingkan pandangan, kemudian beristighfar dan tidak mengulangi lagi. Kan nggak sengaja, ini nggak sengaja ini Burkha ini. Langsung dicabut matanya. Subhanallah. Akhirnya Allah tersenyum, Allah bangga dengan beliau. Bahkan dikatakan ketika itu musim paceklik, tidak lama nggak turun hujan. Pengikut Nabi Musa mengatakan, wahai Nabi Allah, Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk menurunkan hujan. Nabi Musa mengatakan, kenapa harus saya terus? Kenapa nggak kalian coba? Akhirnya orang-orang soleh berkumpul untuk berdoa kepada Allah, ya Allah turunkan hujan. Nggak ada satupun yang dijawab oleh Allah. Lalu majulah si Burkha ini, Burkha maju, bismillah saya coba. Lalu doanya apa? Ya Allah, kalau sampai engkau nggak turunkan hujan, ditantang Allah ini ya. Nabi Musa dengar tuh udah marah itu. Kok ngawur orang ngomongnya ya gitu ya. Udah mau siap mukul itu Nabi Musa itu. Ternyata subhanallah, langsung Allah turunkan hujan. Saking Allah cinta kepada Burkha ini, ya, menjaga dari perbuatan zina mata. Ya. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah memelihara amanah dan janjinya. Ayat ke-8, ayat yang terakhir. Memelihara amanah dan janjinya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun.
menepati janji. Orang yang beriman itu senantiasa menjalankan janji dan berusaha untuk menjalankan amanahnya dengan sebaik mungkin dan berusaha untuk menepati janjinya. Baik, itu yang pertama, Quran Surat Al-Mu'minun 2-9. Lanjut kita ambil dari hadis Arba'in. Masih cukup waktunya. Dari hadis Arba'in, hadis 40 hadis pilihan karya Imam An-Nawawiyah rahimahullah ta'ala. Nomor 15. Monggo nanti yang punya hadis Arba'in di rumah dibuka. Hadis Arba'in nomor 15. Di situ disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik, ngomong sing becik, tutur katanya yang bijak. Auliyasmut, kalaupun dia tidak bisa, maka hendaklah dia diam. Cicing, ya. Cicing itu bahasa Sundanya diam. Cicing ae, ya. Meneng mawon, ya, diam saja. Ciri yang pertama, berkata yang baik. Orang yang beriman itu perkataan senantiasa zikir. Orang yang beriman itu perkataan senantiasa kebaikan-kebaikan, nasihat-nasihat, pengingat-pengingat. Senantiasa lisannya itu, perkataannya itu basah dengan bersenandung ayat-ayat Al-Quran. Selalu zikir, astagfirullah, subhanallah, la ilaha illallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Senantiasa zikir, nasihat-nasihat. Ayo Mbak, Bu, Mas, Pak Le pengajian, ayo sholat, ayo sedekah, ngajak kepada kebaikan-kebaikan. Perkataannya baik, enak didengar. Ngapunten, bukan mengumpat, bukan menggunjing, bukan menghibah, bukan menfitnah. Apalagi menjelek-jelekan saudaranya. Apalagi membicarakan keburukan saudaranya. Dan dikatakan, ya, saking bahayanya lisan ini, Allah Subhanahu wa taala sudah firmankan Quran surat Al-Hujurat ayat 12, itu panjang ya. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa. Ini sering para dai sering menyampaikan, mari kita murojaah kembali. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, wala tajassasu, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Janganlah saling menggunjing, janganlah saling ghibah. Ngapunten, sering terjadi saya lihat di kampung-kampung itu ya. Ada ini apa, geraan rewang gitu ya. Ibu-ibu yang dibicarakan tetangganya ya. Mudah-mudahan di sini tidak ada, insyaallah soleh-soleh semua ya, soleh-soleh semua Bapak Ibu sekalian. Ya. Hah? Oh, enggak ada bedanya. Oh, Masya Allah, subhanallah. Ya, mari kita memperbaiki diri ya, beristighfar kepada Subhanahu wa taala untuk tidak mengulang hal tersebut ya. Dan dari sebuah kisah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengatakan, Rasulullah SAW suatu ketika sedang ziarah kubur. Jadi Rasulullah itu biasa untuk ziarah kubur. Ke kuburan itu untuk zikrul maut, mengingat kepada kematian, bukan untuk yang lainnya. Dikatakan Rasulullah melihat dua kuburan. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab oleh Allah SWT, dan mereka diazab bukan karena perkara yang besar, karena perkara yang remeh, kecil. Yang satu diazab karena perihal air, ngapunten, air kencing, buang air kecil. Mohon maaf, pada tempat yang tidak pada tempatnya atau sembarangan, ya, sak senenge dewe, kencing di mana-mana. Kemudian tidak dicebok, tidak bersihkan kemaluannya, dan tidak disiram bekas najisnya. Diazab dalam kubur. Yang kedua ini Allah mengazabnya karena dia ketika hidup di dunia adalah ahlul ghibah. Dia ini ahli ghibah, ahli menggunjing. Wah, paling handal, paling jago. Kalau ada lomba tentang ghibah, dia juara 1. Ya. Ngomongin saudaranya, kae lo. Nah, Pak kae lo, aku ngerti. Nah, sambil gini-gini. Wah, iyo, tenan. Oh, nah gitu ya. Sambil ekspresinya itu main. Oh, kae bener. Nggak saat niku anu. Nah,
ini menggunjing saudaranya ya. Kalau kita tahu saudara kita berbuat keburukan, maka diam. Diam saja. Gak usah cerita kemana-mana, gak usah jadi reporter ya, ngeberberita kemana-mana. Kalaupun bisa diingatkan dengan empat mata. Ngapunten Bu, kemarin saya lihat kamu di pasar Sepanjang beli timun 2, ngambilnya 3. Nah. Ibunya jawab, oh nggih, niku yang satu dikasih pedagangnya, bonus. Loh kan enak. Oh nggih, ternyata bonus, ya wis, jos, alhamdulillah. Lah kalau sudah ngabar kemana-mana, loh ibu kayak loh, kemarin aku lihat di pasar Sepanjang beli timun 2, ngambilnya 3. Wah, cerita kemana-mana. Padahal nggak ngambil, tapi bonus. Maka itu jatuhnya sudah ghibah, fitnah. Subhanallah, double kuadrat nih ya. Padahal fitnah itu asyaddu minal qatl. Ya, lebih buruk, lebih kejam, lebih sadis daripada pembunuhan. Kalau kita dengar kabar dari saudara kita tentang saudara kita yang lainnya, maka tabayun dulu. Tanyakan dulu benar atau tidak. Jangan-jangan itu dibonusin. Nah, seperti itu contohnya. Baik. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jarahu." Ya, kedua. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, orang yang beriman itu cirinya adalah fala yu'dzi jarahu, maka janganlah ia menyakiti tonggone. Maka ia tidak akan menyakiti tetangganya. Ia tidak akan membuat tetangganya sedih. Ya. Subhanallah, saya merasakan rukun tetangga itu baru di Jawa Tengah, khususnya di Solo. Apalagi orang gunung kayak gini, Tangmang, luar biasa. Ya. Kalau di Jawa Barat itu ngapunten agak-agak egoisnya tinggi ya. Ada tamu, tutup pintu, pura-pura nggak ada orang, matikan lampu. Tok-tok, kula nuwun, Bude. Permisi, assalamualaikum. Kok nggak ada orang? Assalamualaikum Bude, jawab salam wajib loh. Waalaikumsalam. Dalam rumah bisik-bisik, Waalaikumsalam. Biar nggak ada tamu ya. Tetangganya nggak mau diundang untuk masuk. Ya. Nggak pernah tegur sapa di sana itu kayak gitu di Jawa Barat. Ya, egoismenya tinggi. Lah di sini subhanallah sama tetangga saling sapa, saling tegur. Monggo Bude, monggo Pak D. Ya. Apalagi di Jawa Timur Pak, di Surabaya itu lebih egoismenya lebih tinggi ya. Nafsi-nafsi sendiri-sendiri dewe-dewe, orang ngurus karepmu dewe ya. Tetangganya seperti itu ya di rumah istri saya itu karena di kota. Dekat Ampel niku. Ya. Orang yang beriman itu dia tidak menyakiti tetangganya. Ya. Ia tidak pernah membuat hati tetangganya itu kesal. Dan orang beriman itu tidak menseket, tidak membatasi, tidak membentengi batasan tetangga dan juga persaudaraannya. Aku Muhammadiyah kok, lah tanggoku NU gah. Nah, ya. Kae Ansarus Syariah kok, lah aku loh MTA gah. Nah, ya Allah. Orang beriman gak akan seperti itu. Orang beriman tidak membentengi, tidak membatasi. Mau dia kelompoknya apa? Mau dia golongannya apa, mau dia benderanya apa, mau dia pakaiannya seperti apa, mau dia bentuk songkoknya seperti apa atau petnya seperti apa, ya, dia hormati, dia jaga persaudaraannya. Hatta bahkan non muslim pun wajib kita perhatikan, wajib untuk kita kasihani. Bahkan non muslim pun, apalagi yang sesama Islam. Ustadz, kalau yang jauh gimana? Ya, yang jauh juga nggak cukup hanya RT, naik ke dusun, naik ke desa, naik ke kecamatan, naik ke kabupaten, naik ke provinsi, naik ke negara, naik ke dunia. Orang beriman itu lintas negara, lintas benua. Bukan karena kayak wong Afrika ireng kayak ke guru oli, ya. Nah aku lo putih, wong Indonesia, orang saudaraku nggak mau. Ya Allah. Orang beriman tidak memandang seperti itu. Ya. Bahkan negara tetangga kita, Malaysia, Singapura, bahkan yang jauh di seberang sana, Palestina adalah bagian daripada tetangga kita, saudara kita. Sudah dengar Bu, Pak, Rafah kemarin dibombardir, sudah lihat videonya? Ya Allah, saya lihat itu sambil nangis, sambil marah itu Pak. Ya. Anak-anak kecil, mohon maaf, kepalanya buntung. Anak-anak kecil kakinya terputus kena rudal.
tertimpa bangunan. Naudzubillah, kalau terjadi kepada putra-putri panjenengan, terjadi kepada adik-adik atau saudara atau keluarga panjenengan, mau atau tidak? Pasti tidak. Marah atau tidak? Pasti marah dan harus marah. Ya? Kaget ya, oh ya. Ya, harus marah. Harus sedih. Saudara kita itu, Bu, Pak. Ngapunten Pak Ustadz, jauh Palestina ya Allah. Kulo nek mlaku tutuk apa ini? Sudah agak sulit. Gimana? Ya sudah, kalau nggak bisa ke sana, kirimkan hadiah terbaik. Ya. Harta terbaik kirimkan. Rasulullah sudah perintahkan itu, kirimkan untuk saudara kita di Syam, bumi Syam. Ya. Ustadz, saya ini nggak punya harta. Saya ini orang miskin. Ya sudah, didoakan. Wadzalika ad'aful iman, dan itulah iman yang paling rendah. Didoakanlah, ini doakan enggak mau, subhanallah. Berikan hadiah ke Palestina, nyumbang enggak mau, ya Allah. Datang ke sana, ya boro-boro enggak mau. Ya. Naudzubillah min dzalik. Keimanannya kemana? Bahkan mohon maaf, ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan seperti ini, mohon maaf. Palestina wis aman-aman wae, aku wis tau rono. Ya. Ada yang seperti itu nggih, Pak? Ya. Wah. Palestina wis aman-aman wae, aku wis tau rono, wis hoak kayak neng video-video kayak hoak. Nah, astagfirullahaladzim ya. Sekolah yang berilmu, ilmunya banyak Ustaz. Bahkan sama saya ilmu lebih banyak beliau Ustaz. Ya, pengikutnya jemaahnya banyak. Dekengane uang pusat, ya Allah. Boro-boro uang pusat dekengin dia, lihat wajahnya aja udah sepet. Ya. Ini naudzubillah min dzalik. Hina dia, jadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rugilah keilmuan yang banyak yang dia miliki. Rugi Pak, ilmunya banyak, tapi sama saudaranya tidak pernah diperhatikan. Ya. Maka para santri sekalian, menimba ilmu itu lebih bagus, baik, tapi iman, memupuk keimanan itu jauh lebih baik. Ingat, al-adabu qoblal ilm. Adab itu sebelum ilmu. Mananya apa? Iman, akhlak, akidah, semuanya di situ terangkum di situ. Sebelum ilmu. Wal ilmu qoblal qaul wal amal. Dan ilmu itu sebelum kita berkata dan juga bertindak. Sebelum bekerja, sebelum bergerak itu. Berpikir dulu. Orang beriman itu berpikir dulu. Saya kalau berbicara seperti ini menyinggung hatinya Ustaz Abu Ahmad atau tidak? Saya kalau berkata seperti ini merugikan saya atau tidak? Merugikan saudara saya atau tidak? Bermanfaat bagi saya dan saudara saya atau tidak? Kalaupun ternyata tidak, maka dia diam. Kalaupun iya, maka ia segera berbicara, segera ia bergerak, bertindak. Ini orang beriman, mengedepankan iman sebelum ilmu, ilmu sebelum berkata dan juga berbuat. Subhanallah. Maka yang tadi itu ya itu subhanallah, ilmunya saja itu, tapi ternyata di hadapan Allah kosong. Ya. Tong kosong nyaring bunyinya itu sebenarnya itu. Allah yahdi. Semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau. Subhanallah. Ya, Bapak Ibu sekalian tahu sendirilah siapa beliau. Baik. Kemudian dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan dari Jabir radhiyallahu anhu, inna rajula sala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya ada seorang sahabat, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ayyul muslimin khair? Ayyul muslimin al khair? Muslim seperti apa? Orang muslim seperti apa yang baik itu ya Rasulullah? Di hadapan Allah itu orang muslim seperti apa yang baik itu? Rasulullah SAW mengatakan, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yaitu orang-orang yang muslim yang lainnya, orang muslim yang baik itu, orang muslim yang lainnya, saudara yang lainnya, tetangganya, salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang selamat dari lisan dan juga tangannya. Ini ciri muslim yang baik. Baru muslim aja harus menjaga lisan dan tangannya, apalagi seorang yang mukmin, orang yang beriman lebih naik lagi. Tetangga, sahabat, saudara dan semuanya. Subhanallah. Kemudian yang ketiga dalam hadis ini Rasulullah mengatakan
wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Tadi loh Pak, ada yang bertamu disambut. Dalam sebuah kisah, Abu Thalhah radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Abu Thalhah ini orang miskin, jadi nggak semua sahabat itu kaya Pak, kebanyakan miskin orang para sahabat itu. Rasulullah kedatangan tamu dari jauh, musafir, tapi Rasulullah nggak bisa menyambutnya. Lalu ditawarkanlah kepada para sahabat, wahai sahabatku sekalian, siapakah yang bisa menyambut, yang sanggup, yang mau untuk menyambut saudara kita dari jauh ini? Kemudian segera Abu Thalhah berdiri dan mengangkat tangannya, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Akhirnya tamunya diajak ke rumah beliau. Sampai di rumah, Abu Thalhah nanya ke istrinya, istriku, ada enggak makanan hidangan untuk tamu kita? Ini kita ada tamu. Istrinya jawab, loh mas, enggak ada apa-apa di rumah, cuman tinggal satu piring nasi goreng ini ya. Contoh ya, tinggal satu piring nasi goreng ini, tadi saya beli dari Bu Fikri ya, nasi goreng Lamongan. Ya, ini buat anak-anak juga, ini gimana? Akhirnya Abu Thalhah cerdas Bu, ya ini luar biasa nih, suami yang cerdas nih ya. Ya udah, anak-anak bareng Isya langsung ditidurkan. Nanti biar bangun subuh mereka enggak kelaparan, nanti nyari sarapan. Akhirnya habis Isya sama istrinya ditidurkan anak-anaknya. Disiapkanlah 2 piring, satu piring isi nasi goreng tadi, yang satu kosong. Yang ada nasi goreng yang serahkan ke tamunya, yang kosong dibawa Abu Thalhah. Lalu beliau mengatakan, ngapunten nggih, niki minyak tanahnya habis atau listrik tokennya belum diisi, jadi lampunya mati ya, gelap gitu ya. Dulu kan pakai minyak tanah, pakai lilin gitu. Jadi oh ndek ndak napa, monggo dirahapi ya. Monggo dirahapi ya. Makanlah tamunya sama Abu Thalhah. Wah, tamunya lahap. Pripun Pak? Enak mboten? Enak sekali. Jos. Iya niki bikinan istriku kok. Enak. Lah Abu Thalhah hanya memegang piringnya sambil digesekkan dengan sendok yang dia pegang. Kreng, sereng. Enak tenan cah. Wah, jos. Padahal beliau enggak makan. Lah karena gelap tamunya enggak tahu, enggak kelihatan. Subhanallah. Sampai tamunya kekenyangan, kemudian tamunya izin pamit lanjutkan perjalanan. Besok harinya subhanallah, Rasulullah diberikan oleh Allah SWT karunia untuk bisa mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui, para sahabatnya enggak ketahui. Ternyata Rasulullah tahu tadi malam Abu Thalhah berbuat seperti itu. Datanglah Rasulullah pagi harinya kepada Abu Thalhah, wahai Abu Thalhah, subhanallah, Allah takjub kepada panjenengan. Allah tersenyum kepada sampean. Allah tertawa, Allah bangga, Allah senang dengan perbuatan sampean. Loh, orang beriman itu di luar nalar. Berbuatnya itu di luar nalar ya, enggak masuk, enggak logis. Aneh-aneh ya tadi ya. Enggak masuk dalam pikiran ya. Ajaban li amril mukmin. Allah itu ajib, takjub kepada urusan-urusan orang yang beriman. Ya. Gak masuk akal nih ya. Nyuguhin tamu, dia sendiri gak makan ya. Kroseng, enak tenan ya. Padahal gak makan. Ya. Sehingga Allah SWT tersenyum dan senang kepada Abu Thalhah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, 2 tadi, Al-Mu'minun sama hadis Arba'in nomor 15. Lanjut yang ketiga, saya ambil 4, ini yang ketiga ini. Yaitu orang beriman cirinya adalah hidupnya penuh dengan ujian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah engkau mengira, apakah kalian tuh mengira aku akan membiarkan begitu saja? Ini kata Allah ini ya. Orang-orang yang dia mengatakan amanna, aku beriman. Weh, delon aku aku loh wong beriman ya. Apakah Allah akan membiarkan begitu saja orang yang mengaku dirinya beriman? Tidak. Allah mengatakan di sini wahum la yuftanun. Allah berkata di sini wahum la yuftanun. Sedangkan dia tidak diuji, sedangkan dia tidak diberikan cobaan-cobaan selama di dunia. Allah enggak akan diamkan begitu saja. Kalau kita mengaku beriman, maka Allah akan berikan ujian. Berangkat ke pengajian ini bagian daripada ujian ya. Ngantuk ya, baru subuh ngantuk bergadang, itu ujian. Makanya dikatakan orang yang beriman yang datang ke orang yang menang yang datang kepada pengajian ilmu. Lalu tunjukkan kepada saya Ibu sekalian,
nabi dan rasul siapa yang hidupnya, selama hidupnya tidak ada ujian dan cobaan? Berikan saya satu nama. Siapa? Nabi Adam. Nabi Adam diuji, subhanallah, ujiannya berat. Dikeluarkan dari surga. Lah kita ini cuman diusir dari kantor, dipecat, udah wah galau. Ya Allah, piye iki ya Allah, lorotan hatiku. Nyetatus. Oh, ruginya, sakitnya hatiku. Nah, ya. Naudzubillah yang pacaran-pacaran niku Pak di luar sana Pak ya, diputusin. Aku putus sama kamu. Nyetatus. Ya, putus cinta tak seindah jatuh neng aspal. Aduh ya Allah, nyetatus. Ya. Ya. Orang beriman tuh pasti diberikan ujian, dan saya yakin tadi ujian kita ini pasti memiliki ujian masing-masing. Ya. Dan saya yakin Ustaz, ujian saya ini tidak sebesar ujian Ustaz dan jamaah sekalian, pasti ujian lebih besar. Ya. Pasti punya ujian masing-masing. Yang punya rumah tangga mungkin diuji anak turun yang gak segera diberikan oleh Allah, diuji mungkin ekonominya, diuji mungkin orang tua yang belum beriman dan lainnya. Banyak ujian kita masing-masing. Ya, dan pasti akan diuji. Nabi dan Rasul pun diuji, bahkan Rasulullah SAW pun diuji. Yang maksum, yang terampuni, yang Allah lindungi, yang Allah jaga, yang Allah jamin masuk surga itu aja masih diuji. Lah kita bukan siapa-siapa. Ya. Keturunan Nabi pun bukan, ya. Orang Arab pun bukan, yang hidungnya mancung ya bukan. Ya. Kita ini orang-orang biasa saja. Maka pasti akan Allah berikan ujian. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Surga dunia niku adalah penjara bagi orang-orang sing beriman. Dunia itu penjara. Kita tahu sendiri ya penjara itu bagaimana? Penyiksaan, penindasan, setruman, pukulan, ya. Dikurung dalam ruangan 1x1. Saya sering mendengar ustadz-ustadz yang baru keluar dari pesantren itu cerita, wah, tidak bisa tidur semalaman, tiap malam nggak bisa tidur karena banyak nyamuk. Mohon maaf, bau kotoran manusia dan banyak gonggongan anjing. Guk tiap malam, nggak bisa tidur. Maka dunia ini adalah neraka, penjara bagi orang-orang yang mengaku beriman. Banyak ujiannya, banyak cobaannya, dan pasti Allah akan uji kita. Innallaha ta'ala idza habba qaumun ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai seorang hamba, mencintai suatu kaum, ibtalahum, pasti Allah akan berikan ujian. Maka jangan galau, maka jangan stres, maka jangan mutung. Selau bro, selau ya. Sis ya. Nyantai bro, cuman dunia. Orang beriman tuh enak, dikasih ujian dia bersabar ya. Alah cuman dunia, nyantai ya. Dikasih, aduh nggak ada es teh, nggak apa, ada teh anget, tenang. Nggak untuk Ustaz harus es teh ya, nggak mungkin kan. Orang beriman tenang, santai. Sementara di luar sana banyak orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, mereka berat untuk menghadapi ujian-ujian hidup. Ya, diputusin sama pacarnya gitu ya, atau ditinggalkan sama istrinya ya, gitu ya. Akhirnya di jembatan Solo, aku sudah tidak sanggup untuk menghadapi ujian ini. Wah, terbang, bunuh diri. Sudah. Oh iya, baik. Yang terakhir, karena tadi beliau menyampaikan ada yang meninggal saudara kita di sana, ini segera takziah saja. Hadis riwayat Muslim tadi ya, hadis riwayat Muslim. Wa jannatul kafir, dan juga surga bagi orang-orang yang kafir. Surga bagi orang-orang yang kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Yang terakhir cirinya adalah orang yang beriman, ia adalah al-muwahhid, yaitu orang yang bertauhid, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak berlaku syirik. Apa itu tauhid? La ilaha illallah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 70 sekian pintu. Yang paling rendah dari iman adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan tingkat paling tinggi keimanan adalah kalimat la ilaha illallah. Tingkat iman paling tinggi adalah tauhid, la ilaha illallah.
Ma mana tauhid ma mana tauhid la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks peribadatan ada namanya al-ihsan. Ma huwal ihsan an ta'budallaha kannaka tarahu. Seakan-akan engkau tuh beribadah kepada Allah, engkau itu sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan kalaupun engkau tidak bisa merasakan kamu sedang melihat Allah ketika beribadah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Orang beriman yang bertauhid, orang yang beriman pasti ia bertauhid, maka ia yakin bahwasanya setiap apa yang dia kerjakan, setiap apa yang ia katakan senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka ia tidak akan pernah selingkuh, maka ia tidak akan pernah untuk berbuat zalim, maka ia tidak akan pernah mencuri, korupsi, apalagi nih, berkata kasar, semuanya karena dia yakin pasti dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Insyaallah mungkin tadi beberapa ciri dari orang beriman. Demikian dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dalam diri kita, dan mudah-mudahan dengan keimanan yang kita miliki Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita menjadi pribadi yang bertakwa, dan dengan ketakwaan yang kita miliki Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dengan wafat yang indah, wafat yang mulia, wafat yang agung, yaitu akhir hidup yang diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah, atau akhir hidup yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Akhiru kalam fa innahu la jihad nasrun au istishhad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.